Ini itu gunanya adalah untuk memberi informasi atau apa yang kita pikirkan di sini. Di sini ada pengaturannya, yaitu ada 3. Kita ketika nulis nanti akan terkirim ke forum saja. Berarti kalau forum saja berarti di siswa, di guru nanti akan kelihatan. Kalau kirim ke semua kelas saya itu berarti akan terkirim di semua kelas Bapak Ibu mengajar. Kalau di forum dan semua kelas berarti di forum madrasah dan forum semua kelas Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Ya, tinggal nanti sesuai dengan Bapak Ibu inginkan. Setelah itu di bawahnya ada gambar kamera. Ini nanti bisa nampilkan picture ya, gambar. Di sini itu link, masukkan URL-nya. Jikalau Bapak Ibu nanti bisa menginformasikan kepada siswa misalkan di link ini, itu nanti tinggal di copy paste di situ, nanti akan bisa diklik di forum yang ada informasi itu. Nah itu ya. Selanjutnya adalah ada kelas online. Ini nanti ada buat kelas online. Kalau di sini itu sudah saya buat ya. Ini kelas saya.
Ini sudah saya buat kelas saya ya. Dan nanti misalkan mau nambah bisa buat kelas online gitu. Ada kalender akademik. Kalender akademik itu yang mengisi atau yang input adalah admin madrasah. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihatnya saja. Tinggal melihat saja kalender akademiknya begitu. Komunikasi ini adalah sebagai sarana komunikasi guru dengan guru. Ya, bisa chatting guru dengan guru ya di sini. Bisa chatting, pilih guru yang ada di madrasah tersebut atau guru yang terdaftar di e-learning di madrasah itu. Ada notifikasi ini nanti akan muncul ya ketika ada siswa yang yang mengomentari postingan, ada yang mengerjakan CBT atau berkaitan dengan kelas Bapak Ibu, nanti akan kelihatan di sini notifikasinya. Ada logout ini nanti untuk keluar ya. Terus di sini ada foto ya. Kalau foto ini yang ngasih itu admin ya, bisa kita ganti. Ini bisa diklik profil Anda, profilnya nanti bisa diganti ya, entah itu info pribadi ya. Ini bisa perbarui profil dan perbarui password, nanti bisa diisi ya. Itu bisa cuma misalkan diklik perbarui profil, kita edit lagi ya, kita edit user, gendernya, tanggal lahir, sebagainya, nanti simpan perubahan seperti itu ya. Nah, lanjut untuk selanjutnya Bapak Ibu yang masih setia melihat konten YouTube ini, silahkan. Kalau kita yang langkah awal adalah membuat kelas. Kita buat kelas online ya, kelas online. Kita klik saja di sini. Kita kelasnya untuk kelas berapa ya, jenjangnya kelas berapa, kelas 10, 11 maupun 12. Misalkan kita pilih kelas 12 ya, kelas 12. Setelah itu rombelnya itu bagaimana, kita pilih saja gitu. Karena ini membuat kelasnya itu per rombel ya, kelas 11 nanti IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPS berarti itu. Nah, ini kita misalkan MIPA 12 MIPA 1. Setelah itu kita nama kelasnya, misalkan Bapak Ibu mengajarnya adalah akidah akhlak. Contohnya adalah misalkan akidah akhlak gitu, akidah akhlak gitu ya, akidah akhlak 11 MIPA 1 gitu. Itu nanti akan muncul kelas ya. Setelah itu kita deskripsi, misalkan deskripsinya adalah kelas online ini adalah kelas akidah akhlak 12 MIPA 1 misalkan ini. Nah gitu ya. Terus mata pelajarannya apa? Misalkan mata pelajaran saya atau misalkan adalah akidah akhlak. Di sini agendanya berapa pertemuan, seperti itu. 10 pertemuan atau 16 pertemuan, seperti itu, terserah. Nanti tinggal bagaimana Bapak Ibu menyusun kalender mau berapa pertemuan gitu ya. Nah, setelah itu buat kelas seperti itu. Buat kelas, buat klik gitu aja. Nah, klik nanti setelah kita klik nanti akan berhasil seperti itu. Nanti akan ya ini kelas yang sudah kita buat. Kelas yang sudah kita buat, 0 aktivitas siswa pada kelas ini karena ini memang belum ada siswanya gitu.
deskripsinya kan ini, kelas online ini adalah kelas Akidah Akhlak 12 MIPA 1. Ini nanti bisa kita undang siswanya, bisa kita kasih kode. Nah, ini ada kodenya. Jadi ada dua cara. Boleh bisa kita masukkan secara kolektif, bisa kita masukkan siswa, tinggal kita kasih untuk kode kelas. Kode kelasnya ini. Nah, ini kode kelasnya ya, di sini. Di sini menu-menunya di menu kelas itu banyak sekali ya. Ada forum madrasah, ya ini kan forum madrasah, timeline kelas, ada visi ya, video conference, ada standar kompetensi, ada kriteria ketuntasan minimal, rencana pembelajaran, bahan ajar, data siswa tergabung, absensi kelas, jurnal guru, CBT ya, ini CBT, ada penilaian KI 3 atau pengetahuan, penilaian keterampilan atau KI 4, penilaian akhir semester, rekap nilai raport, monitoring aktivitas siswa, kalender kelas, pengaturan kelas maupun mau menghapus kelas. Nah, itu menu-menu yang ada di kelas online pada e-learning madrasah. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita untuk mengundang siswa atau masukkan siswa adalah yang pertama kita klik pada daftar siswa, data siswa tergabung. Kita klik saja. Nah, di sini itu belum ada sama sekali itu. Belum ada sama sekali siswanya, masih 0 siswa. Bagaimana caranya? Kita coba di sini ada tanda plus undang siswa. Kita klik undang siswa, nanti akan muncul pada menu lain ya. Ini tunggu sebentar, sedang muat, mohon tunggu. Nah, di sini kita bisa gabungkan satu-satu gitu, tapi juga ada secara kolektif. Nah, kita langsung gabungkan semua siswa. Nanti ketika kita gabungkan semua siswa akan muncul di sini gitu. Contohnya yang ada di sini. Nah, di sini itu sudah muncul ya, setelah kita gabungkan semua siswa. Di sini kelihatan siswanya siapa aja gitu yang ada di kelas 12 MIPA 1. Nah, ini semuanya. Dia lagi offline ya. Ini siswa yang sudah tergabung. Nah, setelah siswa tergabung di kelas, kita mengisi atau kita input pada menu-menu yang ada di kelas. Yang pertama adalah standar kompetensi. Kita klik standar kompetensi, kita klik ya. Di sini ada KI 3 dan KI 4. Dari mana ini? Kalau mapel PAI dan bahasa Arab itu sesuai dengan KMA 183 tahun 2019. Itu sudah ada semuanya ya, kompetensi KD-nya sudah ada semuanya, sudah di situ, tinggal kita copy paste. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini ya, kita klik saja di urutannya. Urutannya ini kan 3, ini 3, tinggal gini, 1 kompetensi dasarnya apa, kita tambah seperti itu ya. Contohnya di kelas ini ya. Misalkan kita akan menginput kompetensi dasar yang pertama di sini ya. Ini kan belum ada ya, tadi kelas lain ya. Ini 12 IPA 1. Di sini KI 3 urutannya 1, kompetensi dasarnya kita kopikan pada KD ya yang sudah kita petakan kemarin. Ini kita ambil KD-nya, kita copy, kita masukkan di sini. Nah, ini angkanya kita hapus. Nah, setelah itu kita tambah. Nah, nanti akan muncul di sini 3.1. Kita bisa hapus, bisa edit. Hapus dan edit. Begitu juga dengan yang keterampilan ya. Yang keterampilan kita juga sama 1, kita ambilkan di sini. Ini 4.1 yaitu KD 4.1, kita klik di sini ya, di sini. Nah, ini akan keluar. Nah, ini sudah kita simpan.
Nah, jadi 4.1 juga bisa hapus dan edit. Begitu cara membuat KD-nya ya, membuat KD-nya seperti itu. Setelah itu kita alihkan kepada KKM. Kita alihkan ke KKM di sini. Bapak Ibu semuanya, KKM itu nanti tergantung bagaimana menyusun KKM di madrasah masing-masing ya. Tergantung masing-masing kelas, masing-masing jenjang. Ada KKM mapel, ada KKM per jenjang ya, kelas 11, 12 maupun kelas 10 itu beda-beda masing-masing madrasah. Di sini tinggal diisi karena tadi itu saya baru ngisi KD 1 ya. KD yang nomor 1 berarti ini cuma satu aja. Ini kita ngisinya adalah per KD ya, KKM-nya ya. Misalkan kita kompleksitas ya, kita klik aja. Kita tinggi, nanti ini tinggi, daya dukungnya, intake dari peserta didiknya juga tinggi. Nah, ini berarti KKM mata pelajaran ini itu 78. Bisa diedit ini, bisa diedit. Ini misalkan kita edit 85 misalkan ya. Kita save. Udah, ini kita edit 85 ya, 85. Oke. Nah, tinggi banget ya gitu. Nah, ini ya. Tinggi banget kan? Nilainya tinggi banget. Baik. Oke, ini apa namanya? Misalkan ini tadi 78. Bisa. Sah-sah saja. Tergantung KKM yang ada di madrasah Bapak Ibu ya. Nah, ini 78. Nah, itu. Nanti itu akan berarti kurang dari 78 itu mendapatkan D. Ini interval predikatnya itu akan secara otomatis akan berubah. Gitu ya. 78 berarti D. Ini kalau ini. 79 sampai 85 C, 86 sampai 92 B, 93 sampai 100 itu A. Nah, ini ada interval langsung secara otomatis akan berubah sendiri. Nah, itu KKM-nya ya, tergantung. Misalkan kita isi sini tuh sini itu 85 misalkan. Nanti masing-masing KD juga beda-beda KKM-nya gitu ya. Nanti akan menjumlah sendiri, akan dirata-rata sendiri di sini. Nah, ini nanti ini pasti ini 85. Pasti nanti ini akan berubah loh kan, berubah atau 85 aja D gitu ya. Itu maksudnya apa namanya? Cara membuat KKM. Sekarang kita langsung ke RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP ini kita ini ya kosong ya, kita buat, klik buat. Mau kapan gitu? Kita mau mengajar misalkan besok. Besok berarti tanggal 10 September. Kita cari aja ya. Kita klik bulannya September, terus tanggal 10. Jam keberapa? Misalkan jam pertama sampai jam ke-3 misalkan, atau sampai jam kedua. Pertemuan keberapa? Pertemuan pertama misalkan gitu. Materinya apa? Materinya misalkan apa itu namanya, akhlak terpuji, tasamuh, musawah misalkan itu. Kompetensi intinya KI3 ya. Kompetensi dasarnya gini, menganalisis makna, upaya meneladani asmaul husna misalkan gitu ya. Perhatikan ini KD ini itu akan saling berhubungan dengan KD yang kita tulis tadi ya. Ketika KD itu belum ada isinya, kita tidak bisa membuat RPP begitu. Makanya kita harus urut dari atas sampai ke bawah ya. Ini nanti akan mempengaruhi ketika kita membuat RPP di aplikasi e-learning ini. Nah, setelah itu tujuan pembelajarannya
membuka link yang ada di timeline kelas. Nah, terserah nanti bagaimana ya, bagaimana kegiatan pembelajarannya seperti itu. Peserta didik membacakan satu-satu lafal Asmaul Husna. Itu terserah, makanya kegiatan pembelajaran ini nanti disesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu guru aja. Penilaiannya ini ya, penilaiannya itu bisa kayak CBT atau penugasan ya, ada penugasan kuis ya, serah Bapak Ibu. Nanti kita simpan, kita klik simpan. Nah, di sini nanti akan, nah ini ada ya, ada langsung di sini kita bisa cetak, ada hapus, edit dan cetak RPP. Ketika kita cetak RPP di sini nanti akan muncul ya, ini download. Kita lihat, kita klik, kita lihat sebentar. Nah ini kan, ini RPP 1 lembar, ada guru mapel, ada kepala madrasah. Nah ini ya, ini di print. Nah di print ya, di print nanti bisa dibuat bukti fisik untuk supervisi dari Bapak kepala madrasah. Ini ada tujuan pembelajarannya, ada kompetensi dasar, ada materi esensi, ada metodenya, ada media atau sumber belajar, kegiatan pembelajaran, penilaian. Itu aja RPP sekarang, simple ya gitu. Nah, kembali ke sini, di sini ada, setelah RPP selesai baru kita masuk ke bahan ajar. Bahan ajar itu silakan Bapak Ibu guru bisa membuat sekreatif mungkin, bisa lewat link, bisa lewat upload. Nah, mari kita bagikan bahan ajar. Di sini boleh dari komputer, boleh ambil di kelas lain. Misalkan kita upload dari komputer ya, kita upload di komputer. Ini bisa kita upload secara barengan ya. Di sini sudah disediakan. Kita misalkan bahan ajarnya mau formatnya seperti apa ya, tinggal dipilih ya, MS Word, PDF, Excel, PPT, video, link artikel, bahan ajar gambar, itu terserah. Misalkan kita PDF ya, kita ambil file bahan ajar, setelah itu kita ambil file PDF. Di mana ya file PDF-nya? File PDF-nya misalkan ini, misalkan apa tadi, Asmaul Husna ini tapi ini PPT-nya Asmaul Husna. Ini Asmaul Husna ya, Asmaul Husna ini kita klik aja, dia akan Asmaul Husna. Nah ini namanya apa? Modul Asmaul Husna gitu. Kelas 12. Keterangannya silakan di-download. Dan dipelajari dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih. Gitu, misalkan ya. Nah, ini share bahan ajar. Kita langsung share atau enggak begitu. Kalau kita share berarti ini aktif. Kalau kita buat dokumentasi di e-learning kita, itu berarti kita off kan, ya, off di sini. Jadi ini pilihannya. Kalau ini ialah ketika kita checklist semuanya akan di bahan ajar ini akan lari ke kelas yang kita centang. Ya. Kalau itu misalkan kelas 12 semuanya gitu, tapi ini sebagai contoh adalah untuk satu kelas saja. Ini saya checklist ya, saya checklist satu kelas ini. Setelah itu selesai baru kita simpan bahan ajar.
Nah, lari kan? Nah, yuhu, ya ini. Nah, ini ada ini ya, teruploadnya kapan, jam berapa, disimpan untuk pribadi ya. Kalau ini mau di-share ke siswa, berarti kita edit lagi, kita aktifkan. Baru kita simpan bahan ajar. Pasti akan berubah di bagian untuk siswa. Kalau tidak dibagikan untuk siswa, berarti di siswa tidak kelihatan seperti itu. Kita bisa buka. Nah, ini langsung download ya. Itu ya, atau kita bisa langsung download. Nah itu ya, itu Bapak Ibu semuanya cara mengupload bahan ajar di e-learning. Di sini ada data siswa tergabung ya, nanti bisa digabungkan siswanya di sini. Ya, bisa digabungkan atau undang siswa seperti yang saya terangkan tadi. Terus kita bisa absensi kelas. Nah, absensi kelas ini itu adalah ketika siswa masuk aplikasi, masuk di kelas Bapak Ibu, ini nanti ada tombol presensi atau absensi kelas. Ketika dia klik di situ, sesuai dengan tanggalnya akan terisi ya, akan terisi. Seperti contohnya di sini. Contohnya di sini adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini tanggal 1, ini semuanya ya, ada jamnya ya. Ini ya. Ini tergabung, bisa di-download ekspor ya. Seperti itu ya. Absensi jurnal guru itu gunanya kejadian-kejadian ya. Jurnal guru diisi oleh guru mata pelajaran, dibuat untuk seluruh peserta didik yang mengikuti pelajarannya. Setiap kejadian terhadap siswa di dalam kelas mata pelajaran yang Anda ampu dapat dicatat dalam jurnal guru agar dapat dimonitor wali kelas dan guru BK. Nah, di sini nanti silakan Bapak Ibu bisa diisi ketika ada suatu kejadian-kejadian yang luar biasa. Contohnya misalkan ini ya, kita tambah kejadian misalkan waktu kejadian kapan ya, siswanya siapa ya, masukkan kejadian atau perilaku siswa ya, seperti itu. Di situ ada butir sikap siswanya, positif atau negatif ya, tidak lanjutnya seperti apa, baru simak kejadian. Nanti secara otomatis ini itu akan masuk di menu di akunnya, akun wali kelas dan guru BK. Nanti akan ada tindak lanjut dari BK dan wali kelas, seperti itu. Begitu dari saya ya, tutorial tentang e-learning madrasah, bagaimana cara untuk membuat kelas, mengisi kelas tersebut. Mungkin itu dulu yang pertama. Semoga tutorial ini bisa membuat Bapak Ibu guru di madrasah dimanapun berada cukup membantu ya, dalam pengoperasian e-learning madrasah ya. Madrasah hebat, bermartabat. Tapi sebelum saya tutup, jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga menambah semangat dalam pembuatan konten YouTube ini. Untuk itu Bapak Ibu semuanya tetap semangat, tetap hebat ya. Insya Allah berkah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.